Tidak terkendala ya? Alhamdulillah, ternyata. Baik, good afternoon everyone. Ini semua menggunakan handphone atau laptop? Bisa mendengar suara saya? Saya handphone, Pak. Oh, handphone. Berarti harus mendownload ya? Saya laptop, Pak. Oke, berarti yang laptop makanya langsung ya bisa, kalau yang handphone harus mendownload. Cuma kebetulan kalau menggunakan Google Meeting nggak bisa direkam, kecuali si institusinya yang memperbolehkan merekam. Nah, saya menggunakan Teams, ini bisa direkam, jadi saya ada apa sebagai konten juga, nanti bisa saya upload di YouTube sambil menunggu yang lain. Cuma nampaknya bagi yang menggunakan handphone, nambah lagi aplikasi. Kalau dosen yang lain menggunakan Google Meeting ya. Oke. Untuk Zoom, kalau beberapa waktu lalu saya suka pakai Zoom, cuma kecuali kalau mendadak, saya harus beli dulu jadi agak repot gitu. Nah, kalau MS Team ini sudah tersedia. Jadi mudah-mudahan kalau nanti online untuk bahasa Inggris bisa menggunakan Google Teams ini, Teams.Microsoft ini. Baik. Oke, bisa kita mulai ya. Wajah saya kelihatan ini ya. Soalnya saya tidak melihat wajah saudara sekalian. Emang kelihatan ya. Yang lainnya off cam ini ya. Soalnya saya nggak melihat. Oke, kalau off cam nggak masalah. Oke, baik Pak Nasrul. Oke. Soalnya saya baru pertama kali menggunakan Teams, jadi kalau on cam berarti bisa kelihatan. Oke. Baik, saya sudah men-sharekan materi kita pada hari ini tentang Lionel Messi. Nah, paling yang kita lakukan sekarang 10 menit untuk membaca, atau mungkin kurang dari 10 menit untuk membaca teks tersebut. Nanti kita bahas ya teksnya, lalu setelah itu menjawab pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Tapi kalaupun misalnya dalam waktu 10 menit bisa membaca sekaligus mengerjakan latihan, itu lebih bagus. Oke, nah untuk supaya lebih mempermudah, saya coba sebentar. Saya coba sharekan yang Lionel Messi. Apakah bisa terlihat teks Lionel Messi ini? Terlihat, Bisa ya? Pak. Bisa ya? Oke, baik. Silakan waktunya untuk membaca teksnya satu lembar, lalu diikuti dengan pertanyaan ini dalam waktu 10 menit. Sambil saya approve dulu teman-teman yang baru hadir.
Ih, si Bapak, la ilaha illallah, izin, Pak. Gimana dulu? Baik, silahkan dibaca dulu teksnya. Nanti kita bahas 5 menit lagi ya. Pak. Okay, yes, we clear message. This time
and been sticking to Hanoi pets, but now losing some. They give him a global medal of speech. They show that, however, the forward Ferguson and Messi had run in Argentina in 1987. Messi is not only more than a compatriot, but has occasional indiscretion. Almost. Oke. Udah dibaca? Baik. Oke, kita bahas ya. Sudah yang masuk nih kayaknya. Sebentar. Baik, saudara-saudara sekalian, bila kita bahas atau kita lihat dari judulnya, it's about Lionel Messi. I believe that all of you know that who is Lionel Messi. Ada yang tidak tahu Lionel Messi? Ada? Sebentar, saya feedback. Tahu, Pak. Oh ya, oke. Ada yang pasti semuanya tahu lah. Nah, jadi very important to read the text, the title ya. Penting untuk membahas atau membaca dulu judulnya. Bahwa Lionel Messi yang kita tahu adalah one of famous soccer player ya. Nah, kita lihat di teks yang pertama, paragraf yang pertama. Ini cukup panjang kalimatnya dari Wembley Stadium sampai sini. Nah,
Baik, hanya saja dari 3 baris kalimat ini ada inti, ya, ada inti. Inti dalam sebuah kalimat berada pada kata kerjanya. Jadi kata kerjanya dari kalimat yang panjang ini was kata kerjanya gitu. Yang menunjukkan bahwa kejadiannya sudah berlalu, sudah lampau. Bahkan kita ketahui lampaunya di sini dari tahunnya. Ini udah sekitar 12 tahun yang lalu ya kejadiannya. Jadi kata kerja was ini menunjukkan inti dari kalimat, aktivitas dalam kalimat itu, dan maksud maknanya ataupun waktunya lampau. Lampaunya dapat dari mana? Ketahuan dari tahunnya 2011. Nah, sementara subjek dalam kalimat ini pun panjang dari Wembley Stadium sampai sini. Nah, cuma saja dari yang panjang ini tetap juga sama, dia punya inti, punya ide inti, atau disebutnya headword, inti kata. Inti katanya ya mungkin kurang lebih mengenai bola ini ya, the ball, intinya ini the ball. Kalau kita coba baca dari kata awal, Wembley Stadium, London, UK, May 28, 2011. Ini menunjukkan tempatnya, tanggal tahunnya, kemudian peristiwanya sekitar menit ke-54, ya. Peristiwanya ini of the Champions League soccer final between Barcelona and Manchester United. Jadi informasinya menunjukkan pertandingan antara Barcelona dan MU. And the ball, nah, dan bolanya itu ada di mana? Was with Lionel Messi. Bolanya ada di Messi. Jadi dari subjek yang panjang ini, ya sesungguhnya dia hanya menceritakan bahwa bolanya itu was with Messi, bersama Messi. Jadi Messi itu sedang memegang bola, gitu. Ya, Messi sedang memegang bola. Nah, kemudian kalimat berikutnya atau informasi berikutnya bahwa this time about 25 meters from United goal. Ini keterangan dari Lionel Messi tadi bahwa sekitar 25 meter ya, kedudukannya atau posisinya itu dari gawangnya United. Ya. Oke, sebentar ada yang masuk ya. Kita coba admit dulu. Nah. Baik, Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke, lalu United players had been sticking, ini kalimat berikutnya ya, sampai sini kalimat berikutnya itu agak panjang juga. United players had been sticking to him like limpets, but now losing concentration for a moment, they gave him a couple of meters of space. Jadi kalimat itu patokannya titik, sampai titik itu baru satu kalimat. Di dalam kalimat itu ada beberapa informasi-informasi yang bisa kita gali. Ya. Kalau kita lihat di sini, kalimat yang pertama, bahwa United players, jadi pemain-pemain MU itu, had been sticking. Nah, ini kata kerjanya yang menunjukkan aktivitasnya. Bahwa had been sticking. Sticking itu nempel. Jadi dia nempel kepada him. Himnya siapa yang di sini? Yang kita bahas? Kira siapa? Messi, Pak. Nah, oke. Himnya Messi. Nempelnya itu like limpets, ya, seperti limpets. But now, losing concentration for a moment. Namun berikutnya dia kehilangan konsentrasi. Sehingga they gave him a couple of meters of space. Mereka memberikan a couple of meters of space. Jadi kata kerjanya gave, memberikan ini beberapa meter. Berarti yang memberikan ini siapa? Memberikan beberapa meternya ini. Jadi mereka memberikan kepada him, kepada Messi, a couple of meters of space. Jadi they-nya ini si MU ya, pemain-pemain MU.
Nah, sehingga they shouldn't have. Nah, sementara itu mereka tidak memiliki ini. Mereka nggak memiliki dart forward, kecepatan, tidak memiliki fierce shot, tidak memiliki tembakan yang kuat. Ini semuanya mengacu pada Messi. Messi punya lari, punya tendangan yang kencang. And Messi had scored Barcelona's crucial second goal. Nah, Messi akhirnya head score, jadi menyarangkan gol ya, kepada Barcelona. Gol yang kedua, second goal, in what would eventually be 3-1 victory. Yang eventually, yang akhirnya, eventually itu sama dengan finally, sama dengan akhirnya, menjadi kedudukan 3-1 untuk kemenangan Barcelona. Jadi kalau kita simpulkan di kalimat atau di paragraf yang pertama, ya, jadi kalau kita simpulkan di paragraf yang pertama, bahwa dia membahas tentang peristiwa di tahun tersebut antara Barcelona dan Manchester United yang dimenangkan oleh Barcelona, di mana Messi mampu menggolkan ya, gawang tersebut dengan sehingga kedudukan menjadi 3-1 untuk kemenangan Barcelona. Ini paragraf pertama itu ngebahas. Di paragraf kedua, and so Messi won. Nah, bagi Messi sendiri ini sama juga. Jadi untuk membaca satu paragraf kita lihat lagi satu kalimatnya sampai titik, baru sampai sini ya. Cuma dalam satu kalimat yang panjang ini ada kata kerja. Jadi kata kerjanya di sini, and so Messi won. Won kata kerjanya. Berarti Messi won his third Champions League winners medal. Jadi Messi memenangkan liga yang ketiga. To add to 2 FIFA World Player of the Year award. Nambah lagi nih, add, jadi menambah menjadi 2 FIFA World Player of the Year award. Jadi menambah 2 ya untuk pemain FIFA terbaik pemain FIFA. Nah, berikutnya ini kalimat selanjutnya, not bad for someone still only 23 years old. Dan ini ya not bad, tidak begitu buruk bagi pemain yang baru berusia 23 tahun. Itu paragraf yang kedua. Selanjutnya kita lihat paragraf yang ketiga. Titiknya gimana ini? Panjang juga nih titiknya. Sampai ini ya. Nah, sampai sini titiknya. Berarti kalimatnya cukup panjang. Sampai 3-4 baris. Intinya, kalau kita lihat di sini kan, most soccer experts, kata kerja yang pertama, say. Jadi kebanyakan ahli-ahli bola menyebutkan apa? Bahwa Messi has the potential to become the best soccer player of all time. Jadi Messi ini punya potensi, punya peluang gitu. Peluang untuk menjadi the best soccer player of all time. Menjadi legend ya. The title they usually give either to the Brazilian Pelé. Nah, bahkan titel ini diberikan kepada Pelé. Pelé ini ada keterangan di sini main di tahun 1950-an sampai 70-an. Jadi kalau ada tahun pakai S berarti an 50-an, 70-an. Or the Argentinian Diego Maradona, juga disematkan pada Maradona, akhir 70-an sampai pertengahan 90-an. Mid ini pertengahan 90-an. Some have been, nah ini kalimat terakhir selanjutnya, bahwa some have even suggested he is already the greatest ever. Bahkan beberapanya sudah memberikan saran atau menyebutkan bahwa dia sudah jadi legend gitu. Sudah jadi legend. Jadi living legend ya. Legenda yang hidup. Baik, itu paragraf yang ketiga. Selanjutnya, di paragraf yang keempat, sama juga, sampai titik di sini kan. Titik gitu.
Kalau kita lihat dari informasinya bahwa Batini bahwa dia lahir di Argentina tahun 87 dan Messi ini is not only Maradona's compatriot. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Compatriot itu apa? What is compatriot? Dari kata patriot. Ada? Compatriot. Compatriot itu bangsa. Jadi satu negara, satu negeri. Sama-sama satu sebangsa. Dan dia pun ternyata has occasionally been described as his hair. Ternyata dia pun digambarkan mirip dengan Maradona. Ya, dengan Maradona. Ya, misalnya dijelaskan di sini, there are certainly similarities, ada beberapa persamaan, yaitu bahwa Messi is also short, pendek, ya. Kemudian dia memiliki incredible ability to dribble, punya kemampuan mendribble bola. Oke. Terus he can run around, dia bisa lari, or through the opposition, bisa lari bahkan nembus ya, through the opposition, menembus lawannya, with the ball under his control, dengan bola yang ada dalam kendalinya. Almost as if it were tied to his cleats with invisible thread. Bahkan as if, seolah-olah atau seakan-akan di bolanya itu diikat gitu. It were tied. As if, jadi seolah-olah bolanya itu diikat atau terikat to his cleats di celananya with invisible string. Dengan tali yang tidak terlihat, invisible string, tali yang tidak terlihat. There are physical differences, kemudian ada beberapa perbedaan. However, ada beberapa perbedaan, yaitu di mana Maradona was very stocky, dia stocky itu gempal. Sementara Messi is not particularly muscular. Messi-nya sendiri tidak berotot ya. Bahkan, indeed, he doesn't even look particularly athletic. Bahkan dia nggak seperti even look tuh nggak terlihat, nggak nampak seperti atletis, ya seperti atlet gitu. Nah, when he got into the Barcelona first team at the age of 17, nah ini kalimat berikutnya. Tapi masih nyambung ya dengan penjelasan yang nggak nampak seperti atletik itu. Saat dia pertama kali gabung dengan Barcelona, usia 17 tahun, at first sight, pandangan pertama, he look less like professional soccer player. Jadi dia kelihatannya itu tidak seperti professional soccer player, ya. Makanya kelihatannya seperti ini, teenage fan, seperti penggemar ABG ya, penggemar yang ada di field from the stand, yang datang masuk ke lapangan dari tribun gitu. But he gave a different impression as soon as he touched the ball. Baru dia memberikan impression ya. Apa ya impression itu? Memberikan kesan yang berbeda as soon as he touched the ball. Saat dia nyentuh bola. Jadi kelihatan, oh dia atlet karena dia bagus sentuhannya. Baik, nah paragraf terakhir, ini ngebahas di sini nih. There is a very good reason for Messi's physique. Nah, ngebahas tentang fisiknya Messi. Kenapa bagus membahas fisiknya Messi? Nah, ada cerita di sini di kalimat yang berikutnya bahwa as a boy in Argentina, he was diagnosed with growth hormone deficiency. Jadi Messi ini didiagnosis menderita ini growth hormone deficiency. Jadi kekurangan hormon pertumbuhan. Mungkin semacam stunting ya. Tapi bukan stunting, kalau stunting lebih ke kognitifnya. Ini hormonnya, hormon pertumbuhannya. Sehingga dokter tuh meyakini he might not grow taller than 1.5 meters. Si dokternya itu yakin bahwa dia nggak bisa setinggi
maksimal tingginya 1,5 meter, bahkan nggak lebih tinggi dari itu. Sementara his parents couldn't afford, orang tuanya couldn't afford, jadi nggak bisa, tidak sanggup membiayai. Couldn't afford, nggak sanggup membiayai the expensive hormone treatment. The expensive hormone treatment, apa namanya itu? Jadi perawatan, ya, perawatan hormon yang disarankan oleh si dokter, ya, si dokter, karena mahal. Oke, sebentar, ini ada, ini yang kelempar-kelempar ya kayaknya, atau baru gabung. Baik, kita lanjutkan. Baik, nah, jadi his parents couldn't afford the expensive hormone treatment the doctors recommended, so they desperately hope major soccer club. Sehingga dengan desperately, dengan perasaan yang udah desperate ya, sudah down gitu. Mereka hanya berharap kepada klub major soccer club, jadi klub bola yang besar. Gitu. Kenapa bisa berharap pada major soccer club? Nah, karena ini, seeing his potential, melihat potensinya, would sign him and agree to pay for it. Melihat potensi Messi yang bagus ini, mereka berharap ya si klub tersebut menyetujui penandatangan kontrak dan mampu membayar Messi. That is exactly what happened. Nah, inilah terjadi sekitar tahun 2000. The 30 years old Messi, nah Messi yang saat itu masih berusia 13 tahun, flew to Spain, terbang ke Spanyol to have trial with Barcelona. Dicoba dengan Barcelona. The coach watching the trial, si pelatih yang melihat uji coba itu, was so amazed. Jadi sangat takjub, ya, sangat kagum gitu. That he wanted Messi to join the club immediately. Dan dia ingin Messi segera gabung dengan klubnya. But he didn't have a contract for him to sign. Namun si coach itu tidak punya kontrak, ya, tidak punya paper kontrak kerja untuk ditandatangani oleh si Messi. Akhirnya apa? He didn't even have a piece of paper. Bahkan dia nggak bawa secari kertas. Solusinya, Messi's first contract with Barcelona was written on napkin. Kontrak pertama Messi dengan Barcelona ditandatangani on napkin, di celemek ya, atau di serbet, di serbet, di kain gitu. Baik, itu teks tentang Messi. Jadi kalau kita cermati teksnya secara teori, sebenarnya kita bisa tidak usah mengetahui seluruh kata bahasa Inggris sebetulnya, tapi kita bisa menyimpulkan dari setiap kalimat per kalimat. Misalnya yang di awal ini kan kita bisa menyimpulkan, oh ini berkaitan dengan kejadiannya antara Barcelona dengan Manchester United. Kemudian di sini, oh bolanya itu dipegang Messi. Kemudian, jadi nggak harus setiap kalimat dicermati gitu. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan atau memaknai dari setiap kata per kata. Nah, baik, di teks ini kebetulan, atau di teks ini sebenarnya tujuannya lebih untuk menambah kosakata. Sehingga latihan yang diujikan adalah atau merupakan kosakatanya gitu. Mana yang ada dalam teks yang artinya ini gitu ya. Bagi contoh, yang nomor 1. As blah blah blah, physically strong and powerful without being tall. Umumnya ngejawabnya soccer karena SOCCER, tapi bukan itu. Karena dia kata sifat yang diminta. Sementara kalau soccer kata benda, dan soccer itu bukan strong ya. Bukan powerful. Nah, apa jawabannya? Stocky. Yes, good. Stocky. Ya, stocky, betul. Nah, ini
Stocky, S-T-O-C-K-Y. Stocky itu secara fisik dia kuat dan powerful, tapi tidak tinggi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gempal ya, tinggi, pendek, tapi kuat gitu. Atau apa? Sedet gitu, sedet. Atau donto ya, banyak kalau dalam bahasa Sunda istilah-istilah itu. Tapi bukan gemoy juga ya. Bukan gemoy. Baik, nomor 2, silakan. Ada yang mau jawab? Goal. Oke. Area or structure, tempat atau struktur. Ball must go into or through. Harus masuk bola di situ. Nah, kita sebut sebagai gawang. Ya, goal. Very good. Nomor 3, silakan. Someone who is from the same country as you. Apa? Ayo. Ada yang mau coba? Silakan. Compatriot. Compatriot. Very good. Compatriot. C-O-M-P-A-T-R-I-O-T. Compatriot. Jadi compatriot itu yang sama satu negeri, satu negara. Compatriot. Number 4. To find out what physical or mental problem someone has by examining them. Examining ini bukan hanya tes, tapi memeriksa. Examining itu memeriksa, mengecek ya. Examining. Biasanya oleh dokter tuh. Diagnosa. Diagnose. Good, diagnose. D-I-A-G-N-O-S-E. Very good. Berikutnya, nomor 5. Thin rope. Rope itu tali tipis. Suka di gitar juga bisa. Di gitar dipakai. Apa? String. Yes, string. Very good. String. S-T-R-I-N-G, string. Good. Selanjutnya nomor 6. Part of sports stadium, bagian dari stadium olahraga, where people sit or stand, orang-orang duduk, berdiri. Kalau di kita mah stadium ya, stadium atau apa? Tribun. Nah, di dalam bahasa Inggris berbeda. Jawabannya? Stands. Yes, stands. S-T-A-N-T-S. Good. Hebat Ibu nih. Stands, yes. Berikutnya. 7. A piece of cloth or paper used for protecting your clothes. A piece of cloth, jadi secari. Napkin. Napkin. Napkin apa di kita apa? Serbet ya. Serbet bisa. Apa lagi ya? Serbet bisa. Sapu tangan. Nah, napkin juga bisa sapu tangan. Nomor 8. Nomor 8. Number 8, the possibility to develop. Kemungkinan untuk mengembangkan or achieve something. Potential. Good. Potential. Very good. Potential. Yes. Number 9, extremely important. Sangat penting. Crucial. Crucial. Oke. Wah, Ibu bisa nih. Very good, Bu. Next, number 10. Write your full name on document to show that you agree. Menuliskan nama. Kalau di bule itu, tanda tangan itu cuma nulisin nama gitu. Kalau di kita mah kan enggak ya pakai kode-kode tertentu. Nah, itu namanya Sign. apa? Sign. S-I-G-N. Sign. Itu maknanya tanda tangan bisa, tanda bisa. Oke, sign ya. 10. 11. The opinion that other people have about you. Pendapat orang lain tentang Anda. Because of the way you look, dikarenakan cara Anda kelihatan, cara Anda look, nampak, cara Anda bicara, cara Anda berperilaku. Nah, itu. Kira-kira apa? Pendapat orang. Kesan orang. Apa kira-kira?
Impression. Impressions, yes. Okay, impression. Impression, very good. Ya, impression. Berikutnya 12. When you first see something, saat pertama melihat. Or find out about something. At first sight. At first sight, yes. At first sight itu kan pandangan. First pertama, jadi pandangan pertama. Ya. Good. Berikutnya, 13. Small sea animal, binatang laut ini, yang kecil, punya shell and sticks tied to rocks. Nempel di batu. Kira-kira apa? Ayo, apa nih? Small sea animal. Small sea animal. Ayo, yang bagian awal tuh. Dari L. Saya tambahkan akhirannya T. Akhirannya T. Limpet. Yes, this one. Ini nih. Limpet. Nah, this one. Limpet itu seperti apa ya? Keong ya. Keong atau Tripping. siput. Kayak gitu. Nah, gitu. Siput keong gitu. Oke, good. Berikutnya. Sudden, quick, tiba-tiba, cepat, short movement. Gerakan pendek. 3 kata. Dart. Good. Dart. D-A-R-T. Dart. Terakhir, someone who trains a sport player or team. Coach. Yes, of course, coach. Wah. Baik, nah, baik, saudara-saudara sekalian. Jadi sebetulnya cara untuk melatih kosakata itu lebih efektif dengan cara membaca teks-teks bahasa Inggris yang bisa dengan nebak, bisa dengan itu biasanya akan lebih efektif ketimbang kita menghafal kata per kata entah dari kamus, entah dari apa. Tapi jadi harus ada konteksnya, harus ada jangkarnya. Coba kalau saya ulangi ya, misalnya kata stance. Stance maksudnya apa? Stance. Masih ingat nggak apa itu stance? Ayo, stance apa? atau coba bahasa Inggrisnya hewan yang nempel seperti keong. Snail. Snail, selain snail, bukan snail, tapi yang ada dalam teks kita. Snail kan nggak ada dalam teks kita. Oke, saya ganti lagi pertanyaannya. Kalau satu bangsa, satu negara. Compatriot. Compatriot. Nah, artinya kan Compatriot. kita bisa memiliki kosakata baru berdasarkan teks yang kita baca. Karena ada jangkarnya. Jadi ketika membahas compatriot itu apa ya? Oh iya, kita bahas teks kemarin tentang Messi. Di dalam Messi itu membahas ada compatriot. Dan itu menunjukkan satu bangsa gitu. Nah, itu yang cara yang lebih efektif. Jadi ada konteksnya gitu. Itu kenapa kalau kita hanya menerjemahkan, meminta pertolongan ChatGPT itu tidak akan mampu menambah kosakata kita. Dibandingkan bila kita yang membaca, lalu kita mencari arti melalui kamus atau ChatGPT, lalu kita coba kontekskan, kita coba kaitkan, nah itu lebih lama gitu. Bisa kita
kita hafal ya kata-kata tersebut. Dibandingkan bila kita langsung mencari tahu arti kata dari si ChatGPT. Nah, itu maksud tujuan kita dalam kesempatan pada sore hari ini. Baik, saudara, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan berkaitan dengan materi Messi ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti kita ketemu 2 pekan lagi ya, dengan tema atau materi yang lain. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang semacam project business presentation project. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Thank you very much. Nanti saya coba sampaikan link rekamannya kepada rekan-rekan supaya nanti yang baru masuk bisa menyimak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause per Bu Nopi. Gandeng Pak Dian.